Selamat sore Ibu Bapak sekalian. Kita bertemu kembali pada bagian yang kedua, BIMTEK tentang penyusunan standar integrasi penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam proses pembelajaran. Pada bagian yang kedua ini, saya akan menjelaskan tata cara penyusunan dokumen standar integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran dengan mengikuti format yang diinspirasi oleh kementerian. Dalam artian, nanti template yang akan saya gunakan adalah template yang menggambarkan 9 bagian yang harus diungkapkan, yang harus dituliskan dalam dokumen standar itu, memuat antara lain yang pertama adalah bagian depan, nanti akan bicara mengenai cover, lembar pengesahannya, kemudian isi dari dokumen standar itu dimulai dari bagian pertama, visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Bagian yang kedua adalah rasionale dan alasan mengapa perguruan tinggi itu menetapkan standar integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran. Bagian yang ketiga adalah pihak yang bertanggung jawab. Bagian yang keempat adalah definisi istilah. Bagian yang kelima adalah pernyataan isi standar. Bagian yang keenam adalah indikator capaian. Bagian yang ketujuh adalah strategi pencapaian standar. Bagian yang kedelapan adalah dokumen terkait. Dan bagian yang kesembilan adalah referensi. Begitulah Ibu Bapak, nanti tahapan-tahapan ketika kita menyusun dokumen standar integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran. Mari kita mulai Ibu Bapak untuk menjelaskan bagian yang pertama, yakni bicara terkait dengan bagaimana kita melengkapi dokumen standar kita itu mulai dari cover bagian depan. Oke. Di bagian depan ini Bu Bapak adalah bicara mengenai lembar pihak yang terkait di dalamnya, mulai dari perumusan, pemeriksaan, persetujuan, penetapan sampai pengendalian. Mari saya mulai. Di sini logo, tuliskan Ibu Bapak logo PT masing-masing ya. Di sini Ibu Bapak adalah lembaga penjaminan mutu. Jadi nama organisasi di sini. Nama organisasi penjaminan mutunya ya. Baru di bawahnya misalnya Lembaga Penjaminan Mutu Institut Bisnis dan Informatika PKMG. Nah, baru di sini identitas PT, nama PT-nya Bapak. Tapi di atas itu adalah nama organisasi penjaminan mutunya ya. Nah, di sini standar di sini bukan standar. Jadi saya memilih opsi yang kedua. Di sini saya katakan bukan standar nasional pendidikan, salah. Ini adalah standar pendidikan tinggi yang ditetapkan PT. Itu Bapak Ibu ya, yang ditetapkan oleh PT. Berarti dia adalah pelampauan dari SNDikti kita. Nomor dokumennya saya sudah pernah Ibu Bapak sampaikan cara membuat pengkodean, nomor atau kode dokumen Bapak Ibu, nomor atau kode dokumen. Itu adalah Bapak Ibu, kita sudah punya, masing-masing perguruan tinggi sudah punya pasti ketentuannya. Saya hanya akan menyatakan Ibu Bapak, paling gampang adalah Ibu Bapak, cara membuat kode dokumen ya. Bagian yang pertama adalah nama perguruan tinggi kita masing-masing, maksimum 8 karakter. Maksimum 8 karakter. Misalnya saya ambil contoh kami punya IBKKG. Itu jelas Bapak. Seluruh dokumen yang dikelola perguruan tinggi itu kalau kita kelompokkan itu 3 kelompok besar. Dokumen manajemen, dokumen akademik, dan dokumen SPMI kita. Sekarang kita sedang membangun dokumen SPMI, maka saya katakan SPMI. Jadi jelas ini Bapak. Dokumen ini, dokumen SPMI miliknya IBKKG. Kemudian Ibu Bapak, dokumen SPMI itu ada 4. Kebijakan SPMI, manual SPMI, standar dalam SPMI, formulir yang digunakan dalam SPMI, dan dilengkapi dengan prosedur-prosedur. Ada kata loh Bapak, dilengkapi dengan prosedur-prosedur. Ada 4 yang utama yang diatur di dalam undang-undang kita. Maka Bapak Ibu sekarang kita sedang membangun satu dokumen yang merupakan bagian dari dokumen SPMI adalah dokumen standar. Biasanya Bapak Ibu kita memilih 3 karakter ya. Untuk kebijakan kita tuliskan CAP, untuk manual kita bukan MNL,
untuk standar kita tuliskan adalah STD, untuk formulir kita tuliskan FRM. Itu biasa. Ibu Bapak yang sudah pernah mengikuti pelatihan kita di L2 Dikti Wilayah 3, Monas ini, Ibu Bapak sudah sangat paham itu ya. Maka dia adalah kita mau STD standar. Standarnya yang mana? Nah, ini dia. Kita buat dia standarnya ada standar nasional pendidikan kelompok A, standar penelitian kelompok B, standar pengabdian kepada masyarakat kelompok C, dan kelompok D adalah standar yang melampaui SNDT yang ditetapkan oleh PT. Berarti kita sekarang adalah kelompok D. Kelompok D. Di kelompok D itu dimulai dari mana? Dimulai dari standar identitas, standar tata pamo, standar kepemimpinan, standar kemahasiswaan, standar penjaminan mutu. Itu adalah untuk kriteria 2. Untuk kriteria dia 3 masuk, standar seleksi dan penerimaan mahasiswa baru, standar layanan mahasiswa itu masuk, itu adalah untuk kriteria 3. Untuk kriteria 4, tambahkan adalah standar kesejahteraan, itu masuk ya. Untuk standar 5, keuangan dan sarana prasarana, tambahkan Ibu Bapak 2, standar sistem informasi dan standar perpustakaan. Yang di nomor 6 kriteria, tambahkan Bapak Ibu di sana adalah standar pengintegrasian, standar suasana dan seterusnya. Maka sekarang kita hitung. Kriteria 1 ada 1 tambahannya. Di kriteria 2 ada 3 tambahannya, tata pamong, kepemimpinan, kerjasama, dan penjaminan mutu ada 4 ya. Ada 4, udah 5 nih standarnya nih. Di kriteria 3 itu ada 2, standar seleksi penerimaan mahasiswa baru, standar layanan. Di kriteria 4 kesejahteraan, di kriteria 5 ada 2 tadi. Di kriteria 6 ada 2 juga, berarti standar integrasi itu adalah nomor 11. Itu Bapak. Clear Bapak ya? Jadi kita sudah punya standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh PT melampaui yang nomor 11. Itulah yang Ibu Bapak nanti laporkan. Dilaporkanlah ini Bapak Ibu di pelaporan SPMI kita itu di bagian D, standar yang lain. Nah, kan ada Bapak Ibu di sana ya. Di luar yang sudah ada dalam list standar integrasi ya. Tanggalnya di sini adalah tanggal standar ini ditetapkan. Revisinya udahlah pasti revisi, udah revisi ke berapa, halamannya Ibu Bapak adalah halaman, ini hanya mengatakan halaman 1 dari berapa gitu Bapak Ibu ya. Di sini tuliskan nama standarnya. Jadi Ibu Bapak tuliskan adalah, pasti namanya standarnya adalah standar integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran. Inilah nama standarnya. Berarti saya memilih opsi yang kedua, membangun satu standar yang berdiri sendiri. Kemudian Ibu Bapak ada prosesnya di sini, perumusan, udah saya jelaskan semua Bapak Ibu ya. Ada pemeriksaan, ada persetujuan, ada penetapan, ada pengendalian. Oke, itu bagian depan. Di bagian yang kedua Ibu Bapak adalah visi, misi, tujuan Bapak Ibu ya. Inilah visinya, tuliskan visi perguruan tinggi Ibu Bapak, tuliskan misi perguruan tinggi Ibu Bapak, dan tujuan Ibu Bapak ya. 3 saja. Selama ini ditambahkan nilai-nilai boleh enggak? Boleh ya, boleh. Kemudian yang kedua, ini ada perubahan Bapak. Kalau dulu ini hanya rasionale, saya katakan sekarang jangan lagi hanya rasionale, tapi itu adalah alasan dan tujuan juga. Karena apa? Inilah Bapak Ibu nanti ketika Ibu Bapak menjelaskan bahwa di latar belakang ada namanya alasan dan tujuan mengapa perguruan tinggi itu menetapkan standar integrasi, Ibu Bapak tinggal ngambil dari sini saja. Nah, ini perlu kemarin sudah saya sampaikan ya, bagaimana mensinkronkan SPMI dengan SPMI, nanti kita coba cek lah ya, waktu kita ya, bagaimana caranya Ibu Bapak mensinkronkan SPMI dengan SPMI ya. Nah, rasionali Bapak Ibu pastikan, ini Bapak Ibu ambil dari tadi, sudah saya buat tadi Bapak Ibu, rasionale yang pertama tadi adalah adanya amanah Permendikbud nomor 3, sudah saya katakan tadi Bapak Ibu, kemudian tadi adalah kebutuhan akreditasi. Tujuannya sekarang Bapak Ibu jelas, tujuannya adalah Ibu Bapak ambil dari dokumen kebijakan atau aturan dan peraturan akademik terkait dengan pengintegrasian. Bapak tinggal ngambil di sana saja. Ya, jadi tujuan dari penetapan standar ini adalah agar seluruh pengelola perguruan tinggi, UPPS-nya dan PS-nya memiliki satu rujukan bagaimana dosen itu mengintegrasikan hasil penelitian dosen, hasil pengabdian dosen untuk memperkaya proses pembelajaran.
Jadi rujukannya adalah standar, itulah tujuannya Bapak ya. Silakan nanti Bapak Ibu menuliskan kalimatnya. Sudah tadi saya ulang-ulang. Pihak yang bertanggung jawab Bapak Ibu nanti tuliskan caranya. Sudah saya katakan itu ada 3 opsi ya. Opsi yang pertama, Ibu Bapak hanya menuliskan pihak yang terlibat tanpa menuliskan perannya apa. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Tetapi itu 10 tahun yang lalu. Yang kedua, Ibu Bapak menuliskan pihaknya dan menuliskan apa tanggung jawabnya. Tuliskan Bapak, itu opsi yang kedua. Opsi yang ketiga, tuliskan Bapak Ibu adalah keterlibatan setiap pihak itu mulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi sampai peningkatan. Itu Bapak ya. Tapi Ibu Bapak boleh memilih yang mana. Tapi hanya saya inspirasi, kalau boleh pilihlah Ibu Bapak adalah opsi kedua dan opsi yang ketiga. Maka saya katakan demikian, siapa yang akan kita libatkan? Satu pasti, katakanlah pemimpin PT, nanti langsung bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya dia? Bertanggung jawab apa? Memastikan ketersediaan kebijakan, pengintegrasian, penelitian, dan PKM dalam pembelajaran. Inilah tugasnya dia. Pemimpin. Ya, kalau Ibu Bapak mau menyatakan ketua boleh, rektor boleh, ya, direktur boleh, silakan. Ya, itu nomor 1. Itu yang harus Ibu Bapak nanti tuliskan ya Ibu Bapak ya. Yang kedua, itu adalah Bapak Ibu pasti adalah ketua program studi. Nah, apa tugasnya? Tulis lagi. Ketua program studi bertanggung jawab apa bla 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 bla. Silakan dituliskan. Tergantung kepada kebijakan, pedoman, prosedur, ketentuan, peraturan yang Ibu Bapak sudah susun tadi. Itu ambil dari sana semua, ya. Berikutnya, Pak, kami mau juga mengikut sertakan namanya kepala, boleh. Kepala LPPM bertanggung jawab, boleh bertanggung jawab. Silakan bla 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 bla. Silakan dituliskan. Apa tanggung jawabnya dia? Pak, kami ingin juga melibatkan dosen. Boleh. Kita tuliskan sekarang lagi. Kita lagi dosen. Dosen juga dilibatkan. Oke, maka sekarang dosen kita libatkan. Dosen nih bertanggung jawab bla 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 bla. Boleh nggak? Pak, kami juga perlu nih. Ternyata seluruh hasil penelitian dosen kami itu didokumentasikan, Pak. Di mana? Di perpustakaan. Berarti perpustakaan ikut dong, Pak. Ikut. Maka Ibu Bapak katakan lagi, kepala perpustakaan bertanggung jawab. Nah, silakan Ibu Bapak nih ya, Bapak. Begitu cerita. Maka kita sudah selesai menuliskan sekarang pihak yang bertanggung jawab. Clear Bapak Ibu ya di sini ya. Berikutnya, definisi istilah teknis selalu saya katakan ini diisi terakhir. Diisi terakhir, meskipun tempatnya di tengah, tapi diisi terakhir ya. Oke. Maka sekarang kita mulai dengan pernyataan isi standar. Ingat Bapak Ibu, pernyataan isi standar saya selalu sampaikan Ibu Bapak, pastikan dulu di manual penetapan bagaimana pola merancang, merumuskan dan menyusun pernyataan isi standar Ibu Bapak. Saya selalu menginspirasi kalau boleh merumuskan pernyataan isi standar itu menggunakan konsep A, B, C, D. A dan B-nya masuk di nomor 5, C dan D-nya masuk di nomor 6 ya. Silakan. Oke, maka sekarang kita mulai. Apa yang harus saya buat? Tadi saya katakan tadi, ternyata tadi saya katakan Pak, saya stop share dulu Bapak ya. Saya stop share dulu nih. Saya sudah katakan tadi Bu Bapak, di materi yang saya sudah katakan itu, perlu ada yang namanya dengan kebijakan, perlu ada pedoman, perlu ada prosedur. Gitu kan Bapak Ibu ya? Dan tadi sudah saya katakan juga, perlu ada urutannya adalah, ada yang namanya standar, ada keterlaksanaan, ada pengembangan mata kuliah ya. Ini akan menjadi aspek yang harus saya atur di pernyataan isi saya. Kalau demikian sekarang saya mau atur nih. Yang pertama, saya harus mengatur dong, harus ada standarnya ya. Oke, maka sekarang saya katakan, siapa yang akan kita tugaskan? Siapa yang harus kita tugaskan? 5.1, satulah ya, 5.1. Saya mau tugaskan. Bolehlah saya tugaskan sekarang adalah, berarti kalau demikian adalah ketua program studi, kemudian kepala LPPM-nya sampai wakil rektornya boleh dilibatkan. Maka saya katakan demikian. Ketua
Prodi, ketua PS lah ya, PS bersama dengan kepala LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, berkewajiban memastikan tersedianya standar integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran yang mengatur tentang proses pemanfaatan penelitian dan PKM dosen dalam pengayaan proses pembelajaran. Udah selesai. Satu pernyataan isi standar sudah saya tuliskan, Bapak. Satu pernyataan isi standar sudah selesai. Itu Bapak ya. Itu dia. Udah satu tuh. Makanya selalu Bapak dalam setiap standar kita, pernyataan isi yang pertama pastikan dulu Ibu Bapak kita sudah menuliskan secara baik ketersediaan standar. Yang kedua tadi sudah kita katakan, kalau kita mau memastikan standar harus ada dong kelengkapan dokumen formalnya. Siapa yang akan membuat itu? Atasan. Berarti apa? Pemimpin. Maka saya katakan sekarang, pimpinan aja deh. Pimpinan perguruan tinggi berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan, pedoman, prosedur, ketentuan dan aturan integrasi. Ini maaf nih ada integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran. Apa itu, Sob? Gitu dia Bapak. Oke, ya. Udah, jadi udah dapat 2 ya Pak? Sudah dapat 2 nih. Sudah dapat 2 sekarang adalah pengintegrasian kita ya. Pengintegrasian kita. Sudah dapat 2 pernyataan isi kita sekarang. Nah, berikutnya sekarang jadi kita katakan, Pak harus diatur ya Pak. Ternyata harus ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada monitoring, ada evaluasi. Tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Bapak sebagai peserta, perlu saya aturkan? Perlu. Maka siapa yang akan kita tugaskan ke sana? Ketua program studi lah, ya. Ketua program studi berkewajiban memastikan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian, pelaporan dan pertanggungjawaban, pelaksanaan, integrasi hasil penelitian dan PKM dalam pembelajaran. Itu Bapak Ibu sekalian. Selesai. Udah 3 pernyataan saya. Pak, kami mau mengatur dong Pak, harus jelas dosennya itu harus mencantumkan hasil penelitiannya itu dalam bentuk apa. Boleh nggak kita atur? Silakan. Maka sekarang kita buat. Silakan. Maka jadi apa? Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen itu Pak ya, mengintegrasikan hasil penelitian dalam pengayaan proses pembelajaran yang dinyatakan dalam RPS sebagai apa? Sebagai rujukan perkuliahan. Selesai. Dan sudah satu. Sudah satu saya Pak. Pak, kami mau mengatur juga ya. Boleh dong hasil penelitian dosen itu dijadikan jadi pengayaan proses pembelajaran sebagai apa? Rujukan mereka mengerjakan tugas mahasiswa. Boleh, saya buat lagi. Saya buat lagi nih, ya. Nih saya buat lagi Bapak. Bunyinya demikian sekarang. Bunyinya demikian nih. Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen mengintegrasikan hasil penelitian dan kalau Bapak Ibu mau buat penelitian pengabdian boleh ya Bapak ya. Penelitian dalam pengayaan proses pembelajaran yang dinyatakan dalam
rencana tugas mahasiswa sebagai rujukan. Nah, mahasiswa melaksanakan RTM-nya. Itu beres, Bapak. Sudah kita udah 5 pernyataan. Jadi semua udah kita atur. Jadi ketika nanti asesor datang, bagaimana dasarnya kita udah kita punya semua. Berikutnya Bapak Ibu, jika Ibu mau mengatur nih, nah boleh juga nih. Oke. Nah, sebagai rujukan mahasiswa nih, ya. Misalkan kita katakan nih, ketua, ini untuk skripsi ya, boleh. Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen nih, pembimbing ketika dosen, pembimbing tugas akhir mahasiswa, baik dia dalam bentuk skripsi, KTI dulu Bapak ya, KTI, skripsi, kemudian adalah skripsi, tesis, kita buat nih, tesis, disertasi, nah gitu Bapak ya, oke. Nih, mengintegrasikan hasil penelitian dalam pengayaan penulisan, karya akhir mahasiswa yang dinyatakan dalam apa, Bapak? Silakan. Boleh silakan Bapak. Sebagai apa? Rujukan atau referensi. Boleh sebagai akan dalam referensi apa, Pak? Referensi karya akhir mahasiswa. Oh, udah Bapak. Nah, kalau Ibu Bapak ini, jika Ibu Bapak mau mengatur sendiri untuk PKM, buat lagi yang sama untuk PKM. Pak, boleh nggak selain perkuliahan, misalnya apa? Pak, mereka mengerjakan pekerjaan apa? PKL misalkan, praktek kerja lapang, boleh, silakan. Diatur semua Ibu Bapak. Maka kita sudah buat, ini adalah pernyataan-pernyataan isi kita. Silakan Ibu Bapak yang mengatur. Jadi nanti Bapak Ibu, jika mau diatur terpisah untuk PKM, oke, dibolehkan ya, silakan. Nah, jikalau Bapak Ibu nanti tidak, Pak, kami nggak usah terpisah ya, satu-satu saja, sekaligus boleh nggak? Boleh. Berarti langsung di sini nih, hasil penelitian dan PKM, boleh Bapak ya. Semua hasil penelitian dan PKM itu dijadikan dalam satu pernyataan isi. Oke, beres. Satu lagi tadi, Pak, kami ternyata tadi ada PKL, boleh nggak Pak? Boleh, boleh. Berarti adalah, berarti di sini adalah ketua ya, ketua program studi atau ketua program studi PS nih Pak. Oke, berkewajiban memastikan setiap mahasiswa gitu menggunakan gitu kan hasil penelitian dosen yang relevan dengan proses pelaksanaan praktek kerja lapang. Gitu. Pak, kami juga punya ternyata di bengkel. Boleh Bapak Ibu. Dinyatakan di situ ya. Itu Bapak Ibu. Jadi itu adalah sudah clear bagaimana kita cara membuat pernyataan isi standar ya. Kemudian Bapak Ibu adalah, bagaimana kita membuat indikator capaiannya. Indikator capaiannya Bapak Ibu adalah sederhana saja, saya menyatakan inilah nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5 itulah AB, nomor 6 itulah C dan D ya. Maka sekarang Bapak Ibu, pernyataannya nih, 5.1. Pernyataan isi standar, 5.1. Udah. Apa indikator capaiannya? Oh, apa tadi katanya? Oh, ternyata nomor 1 harus ada standar ya. Maka saya katakan sini adalah tersedianya standar integrasi bla 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 ya. Baseline-nya, oh kami belum punya Pak, nggak apa-apa, belum punya, 0. Tahun depan ada, itu tahun ini 2021 2022 ada dong, ada. 2022 ada. Sorry, ini apa ini? Sorry. Kok jadi bisa besar sendiri dia? Jangan begitu dong, jangan besar-besar, kecil-kecil aja dulu. Ini juga ada, gitu ya. Nah, di sini nih, kami mau update Pak, maka di sini adalah update ya, gitu Bapak. Nah, 5.2 dikatakan di sini apa? Sama nih, harus ada kebijakan pedoman prosedur ketentuan. 5.2 itu meminta tentang itu dia Bapak. Tersedianya kebijakan, kebijakan ya, pedoman, prosedur dan
aturan ya, aturan. Udah Bapak. Sudah ada atau belum? Kalau belum ada, kita buat dulu dia 0. Nah, dan seterusnya. Ada. Oh iya, ada satu lagi Bapak Ibu. Nah, ini 5.3 pemantauan terlaksana lah ya. 4. Setiap mengintegrasikan penelitian dalam pengayaan proses RPS. Berarti apa? Jumlah RPS yang menyatakan bentuk pengintegrasian. Itu dapat jumlah RPS-nya. Nomor 5 adalah jumlah RTM-nya. Nomor 6 adalah jumlah skripsi mahasiswa. Nomor 8 adalah jumlah PKL yang dilakukan oleh mahasiswa. Itu aja di sini Bapak indikatornya ya. Soal capaiannya, silakan Ibu Bapak menetapkan di tempat masing-masing. Strateginya, nah saya mau katakan Bapak Ibu, strateginya ada 2 Bapak, ada namanya strategi spesifik, ada namanya strategi untuk yang generik. Strategi generik misalnya adalah Ibu Bapak hanya menuliskan 7.1 strategi Ibu Bapak, strategi terkait dengan perencanaan. Itu Bapak, perencanaan. Bagaimana Ibu Bapak merencanakan pengintegrasian. 7.2 strategi yang terkait dengan pelaksanaan. Nah, pelaksanaan. Ini udah. 7.3 strategi yang Ibu Bapak terkait dengan pemantauan dan evaluasi. Itu aja Bapak Ibu, tuliskan Bapak Ibu di sini. Evaluasi. 7.4 Ibu Bapak adalah strateginya Ibu Bapak terkait dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Tentang apa? Tentang bagaimana Ibu Bapak merencanakan pernyataan isi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, dan seterusnya. Tetapi saya minta Ibu Bapak, yang Ibu Bapak tuliskan di sini adalah hal-hal yang bisa kita PP-kan sepanjang periode. Berarti nomor 1 dan nomor 2 tidak perlu ada strateginya khusus, tapi Ibu Bapak hanya menuliskan strategi untuk mencapai nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 7, dan seterusnya Ibu Bapak ya. Oke. Nah, kemudian dokumen terkait. Ada 2 Bapak Ibu, nanti tolong diperbaiki dokumen masing-masing ya. Sekarang harus dulu Bapak Ibu, ada namanya dokumen terkait implementasi SPMI, dokumen terkait bukti kinerja. Kalau dokumen terkait bukti implementasi pasti adalah nomor 1 itu bicara mengenai adalah keperluan dengan dokumen manual. Harus ada manualnya Bapak Ibu ya. Manual apa? Manual PPE, PP. Kemudian B, Bapak Ibu harus ada Bapak Ibu harus menyediakan namanya prosedur. Prosedur ya, udah tadi saya katakan prosedurnya. Silakan Bapak tadi udah saya katakan ya, prosedur terkait dengan PPE. Kemudian Bapak Ibu C, Ibu Bapak tadi adalah formulir yang juga tadi Bapak ya, formulir PPEPP. Udah tadi saya buat di materi saya. Dokumen terkait bukti kinerja adalah Ibu Bapak. Berarti adalah 1. A. Jumlah mata kuliah yang dikembangkan. Berapa sih mata kuliah yang dikembangkan Ibu Bapak? B. Jumlah RPS yang telah mengintegrasikan. Ya, sama. Berikutnya lagi, C, jumlah RTM. Oke. Dan yang berikutnya ya, D, sebanyaknya lah yang tadi Pak. Jumlah skripsi mahasiswa yang telah menggunakan ya hasil penelitian dosennya. D, E adalah jumlah PKL yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya, dan yang terakhir adalah F, pasti adalah laporan pemantauan dan laporan pemantauan pelaksanaan integrasi. Udah selesai Bapak. Yes. Itu adalah dokumen standarnya. Nah, referensi eksternal, peraturan-peraturan, referensi internal pasti adalah Ibu Bapak punya, pasti ada statutanya, ada renstranya, ada pedoman penelitiannya, ada pedoman PKM-nya, dan seterusnya ya. Oke, selesai.